Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Zidan Ahmad Fauzan dengan NIM 20011857 dari bidang studi Survei Pemetaan Informasi Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi ya, dari salah satu tugas di bidang prodi SPIG, yaitu adalah mata kuliah meteorologi yang diampu oleh Bapak Arif Ismail MSI. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan suatu materi, yaitu eh, mengenai suhu. Yang pertama adalah teori suhu. Pengertian suhu sendiri adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Dari sentuhan telapak tangan kita dapat menyusun urutan benda-benda berdasarkan derajat panasnya dari benda A, B, dan C. Kita dapat memutuskan bahwa B lebih panas dari A dan C lebih panas dari B. Kita dapat menyatakan bahwa suhu yang paling tinggi adalah C dan yang paling rendah adalah A. Jadi, konsep suhu berasal dari perasaan kita. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu biasanya adalah termometer. Sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Pada abad 17, terdapat 30 jenis skala yang membuat para ilmuwan kebingungan. Hal ini memberikan inspirasi pada Anders Celsius, sehingga pada tahun 1742 dia memperkenalkan skala yang digunakan sebagai pedoman pengukuran suhu. Skala ini diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu skala Celsius. Apabila benda didinginkan terus, maka suhunya akan semakin dingin dan partikelnya akan semakin bergerak. Kondisi ini disebut kondisi nol mutlak. Skala Celsius tidak dapat menjawab masalah ini, maka Lord Kelvin menawarkan skala baru yang diberi nama Kelvin. Skala Kelvin dimulai dari 273 Kelvin ketika air membeku dan 373 Kelvin ketika air mendidih. Sehingga 0 mutlak sama dengan 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Selain skala tersebut, ada juga skala Reaumur dan Fahrenheit. Untuk skala Reaumur, air membeku pada suhu 0 derajat Reaumur dan mendidih pada suhu 80 derajat Reaumur. Sedangkan pada skala Fahrenheit, air membuka pada suhu 32 derajat Fahrenheit dan mendidih pada suhu 212 Fahrenheit. Suhu memperlihatkan suatu derajat panas pada benda. Atau mudahnya, semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dipunya oleh suatu benda pada setiap atom dalam benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan ataupun gerak di lokasi getaran. Makin tinggi energi atom-atom penyusun benda, maka semakin tinggi suhu benda tersebut. Ada 4 jenis termometer yang paling dikenal, yaitu Celsius, Fahrenheit, serta Reaumur, dan juga Kelvin. Tokoh-tokoh di bidang suhu. Yang pertama adalah William Thomson, atau lebih sering dikenal dengan sebutan Lord Kelvin. Lord Kelvin adalah seorang fisikawan dan matematikawan Britania yang lahir pada 1224 dan meninggal pada 1907. Lahir dengan nama William Thomson di Belfast, Inggris. Kelvin adalah orang pertama yang mengusulkan skala mutlak dari suhu. Studinya terhadap teori Carnot menuntunnya ke ide bahwa kalor tidak pernah berpindah secara spontan dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Teori ini dikenal sebagai hukum termodinamika. Lalu yang kedua adalah Anders Celsius. Anders Celsius lahir di Uppsala, Swedia 27 November 1701 dan kemudian meninggal di Uppsala, Swedia 25 April 1744 pada umur 42 tahun. Termometer adalah benda yang sudah sangat lazim kita lihat sekarang ini. Ada beberapa jenis termometer, di antaranya adalah termometer Celsius hasil temuan Anders Celsius. Ia adalah astronom asal Swedia yang menemukan skala Celsius. Skala ini sudah sejak lama digunakan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.
Skala Celsius adalah suatu ukuran kuantitatif derajat panas suatu keadaan. Skala Celsius pada termometer ditentukan berdasarkan titik didih air, atau 100 derajat, dan titik beku air, 0 derajat, pada tekanan 1 atmosfer. Skala ini dikembangkan pertama kali oleh Celsius pada tahun 1742. Skala ini juga dikenal dengan nama centigrade. Celsius adalah salah satu pendiri Observatorium Astronomi Uppsala pada 1741. Dia meninggal karena penyakit tuberkulosis di Uppsala. Lalu kemudian ada René Antoine Verhaut de Reaumur. René Antoine Verhaut de Reaumur lahir pada 28 Februari 1683 di La Rochelle dan meninggal pada 17 Oktober 1757 di Saint-Julien-du-Terroux. Adalah ilmuwan Prancis yang memiliki kontribusi di berbagai bidang, khususnya bidang entomologi. Ia adalah ilmuwan yang memperkenalkan skala suhu Reaumur. Lalu selanjutnya adalah Gabriel Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit lahir 24 Mei 1686 dan meninggal di 16 September 1736 pada umur 50 tahun. Adalah seorang fisikawan Jerman. Fahrenheit lahir di Danzig, Polandia, dan merupakan anak tertua dari 2 bersaudara. Pada tahun 1718, dia berhenti dari pekerjaannya dan mengajar di Amsterdam. Dia menemukan pertama kali skema Fahrenheit pada tahun 1724. Pada tahun 1720, setelah melakukan berbagai penelitian, Fahrenheit menemukan bahwa penggunaan air raksa dalam pembuatan alat pengukuran suhu dan akan menjamin keakuratan. Derajat suhu yang digunakan dalam termometer tersebut kemudian diberi nama Fahrenheit, sesuai dengan nama penemunya. Fahrenheit meninggal dunia pada tahun 1736 di The Hague. Lalu pada materi berikutnya adalah alat-alat untuk mengukur suhu. Salah satu alat pengukur suhu yang paling banyak digunakan di dunia adalah termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin, termo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer ada bermacam-macam. Yang paling umum digunakan adalah termometer air raksa. Namun, kali ini kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis termometer. Yang pertama adalah termometer klinis. Termometer ini mungkin menjadi jenis dari termometer yang paling sering Anda jumpai. Hal ini karena memang termometer klinis merupakan jenis termometer yang digunakan oleh dokter. Biasanya, alat ukur suhu tubuh dengan skala 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius ini digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit. Biasanya terdapat lekukan sempit yang ada di atas wadahnya, agar saat termometer diangkat, suhu di termometer tidak berubah. Lalu yang kedua adalah termometer lab. Termometer lab atau laboratorium merupakan termometer yang menggunakan air raksa maupun alkohol sebagai petunjuk suhunya. Termometer laboratorium merupakan alat ukur suhu air, baik itu air panas maupun air dingin. Untuk membuat termometer ini menjadi lebih peka terhadap perubahan suhu, maka pipa yang digunakan berukuran kecil. Selain itu, biasanya dinding termometer akan dibuat menjadi setipis mungkin. Lalu selanjutnya ada termometer ruang. Termometer ruang merupakan alat ukur suhu udara pada suatu ruangan dan biasanya diletakkan pada dinding. Prinsip kerjanya tak jauh beda dengan termometer lainnya, karena juga menggunakan air raksa. Perbedaannya hanyalah terdapat pada skala dari termometer ini, yaitu berkisar antara suhu minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Termometer jenis ini banyak dijumpai di perkantoran dan juga industri, walau ada juga yang menggunakannya di rumah pribadi. Selanjutnya, ada termometer digital. Termometer ini merupakan perwujudan dari perkembangan zaman dan teknologi pada saat ini. Prinsip kerjanya sama dengan jenis termometer lainnya yang menggunakan bahan logam sebagai pengukur suhunya. Cara kerjanya yaitu memanfaatkan sifat logam yang akan memuai saat suhu panas dan menyusut ketika suhu dingin. Perubahan tersebut yang diterjemahkan dan kemudian ditampilkan dengan bentuk angka sehingga bisa langsung terbaca.
Yang kelima adalah termometer bimetal. Alat ukur suhu termometer bimetal yang satu ini menggunakan zat padat sebagai pengukur suhunya, yaitu penggunaan bahan logam. Prinsip kerja termometer jenis ini adalah logam akan memuai saat suhu panas dan akan memusut saat suhu dingin. Alat ukur ini mempunyai dua logam yang bisa memuai dengan berbeda yang dikeliling menjadi satu. Dan yang terakhir adalah termometer infrared. Termometer infrared atau termometer inframerah adalah alat ukur suhu yang merupakan termometer yang bisa mendeteksi temperatur secara optik. Radiasi dari energi sinar inframerah ini diukur dan disajikan menjadi suatu suhu. Dan menggunakan termometer ini, Anda dapat mengukur suhu dengan waktu yang relatif cepat dan juga cermat. Selain itu, Anda juga bisa mengukur suhu benda di kejauhan tanpa harus menyentuhnya. Dan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata, dan wali taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.